browser. Ya, Anda ketik di browser Rapid Miner gitu ya. Nah, pilih ini ya. Nah, pilih ini. Nah, nanti Anda tinggal download nih. Tinggal download. Nah, nanti ini tinggal download. Kalau ini kalau Windows ya, komputernya Windows. Kalau Mac ya, tinggal klik yang ini ya. Nah, untuk pertama kali nanti Anda eh, setelah itu nah dia langsung download kan? Langsung download ya. Nanti save. Nah, terus kemudian tinggal diinstal ya. Exe-nya tinggal double klik, tinggal next 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 next. Otomatis nanti akan ada di program file ya. Rapid Miner nih. Otomatis nanti akan ada di sini ya. Rapid Miner. Oke, nanti tinggal dijalanin. Nah, ini tampilan dari Rapid Miner. Nah, kemarin kita tahu bahwa gitu ya, di dalam data mining gitu ya, ada 4 tugas utama ya, 4 tugas utama. Di dalam mining saya singkat 4 ya, sebenarnya ada 5, tapi saya ganti 4 saja. Yang pertama adalah estimasi atau di beberapa tempat disebut sebagai regresi gitu ya. Yang kedua adalah klasifikasi, yang ketiga adalah clustering, dan yang keempat adalah asosiasi. Nah, ini jadi ada 4 tugas utama di dalam data mining ya. Estimasi atau disebut juga regresi ya, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, apa bedanya masing-masing mereka? Nah, regresi ini berarti kita memprediksi bilangan ya, di mana targetnya adalah berupa bilangan atau number ya, bilangan atau number ya, angka gitu ya, bilangan atau angka gitu ya. Kita akan memprediksi ini. Nah, kemudian sementara kalau klasifikasi kita akan memprediksi kelas atau kategori gitu ya. Nah, sementara clustering berarti kita membuat kelompok ya atau cluster. Nah, asosiasi berarti memetakan hubungan. Nah, ini dia. Jadi tujuannya seperti ini. Masing-masing punya tujuan masing-masing. Nah, di dalam data mining gitu ya, maka kemudian ya, maka kemudian eh apa namanya? komponen utamanya, komponen utama dari data mining adalah algoritma ya, adalah algoritma gitu ya, di mana algoritma ini ya kan merupakan atau disebut juga machine learning. Machine learning. Jadi mesin yang bisa belajar gitu ya. Jadi nanti untuk estimasi kita perlu algoritma estimasi ya. Untuk klasifikasi kita perlu algoritma klasifikasi, clustering juga sama, asosiasi juga sama. Nah, kenapa disebut machine learning gitu kan? Kenapa disebut ML? Saya singkat machine learning ML ya, saya singkatnya. Kenapa disebut machine learning? Karena berarti kan ada kata-kata learning ya. Karena ada proses learning. Nah, learning atau pembelajaran yang dilakukan oleh mesin. Dalam hal ini adalah komputer. Nah, itu. Ya, jadi di dalam machine learning ini kenapa disebut machine learning? Algoritma tadi itu ya, kenapa disebut machine learning?
Karena algoritma tadi itu bisa melakukan tugas data mining dengan adanya proses learning, ya, atau proses pembelajaran yang dilakukan oleh mesin. Mesin dalam hal ini adalah komputer yang kita pakai ya, laptop, PC gitu ya. Nah, makanya namanya machine learning. Gitu ya. Nah, di dalam machine learning ya, pembelajaran kok caps lock. Dalam machine learning ada dua jenis. Nah, mekanisme pembelajaran di dalam machine learning ini ada dua jenis. Ya, ada dua jenis, gitu ya. Ingat-ingat nih. Ya, ada dua jenis. Ya, apa saja? Yang pertama disebut juga supervised learning. Dan yang kedua disebut unsupervised learning. Nah, supervised berarti ada supervisi gitu ya. Berarti ada target pembelajaran atau ada label, ada labelnya. Nah, gitu gampangnya. Jadi proses pembelajarannya itu dia tidak membangun apa namanya label, tapi udah ada labelnya. Dia udah tahu mana benar, mana salah, gitu ya. Ya, dia udah tahu mana benar, mana yang salah. Jadi ada pengetahuan mana yang seharusnya. Ah, gampangnya gitulah. Mana yang seharusnya. Sementara unsupervised learning berarti tidak ada supervisi, ya. Tidak ada informasi mana yang seharusnya. Nah, atau dengan kata lain, tidak ada labelnya. Atau tidak ada targetnya. Nah, gitu ya. Jadi, supervise berarti tersupervisi. Berarti proses pembelajarannya itu udah ketahuan mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya. Misalnya saya ingin melakukan pemodelan nih, mesin bisa menebak ini manusia laki-laki apa perempuan. Gitu misalnya. Ya, komputer ingin menebak ini gambar anak laki apa gambar anak perempuan. Nah, di dalam proses pembelajaran kita udah kasih tahu kalau gambar ini laki-laki, kalau gambar kayak gini perempuan. Nah, gitu sehingga proses pembelajarannya itu ada supervisi. Artinya ketika dia jawab sesuatu nanti akan ada nilai benar salah. Gitu ya. Karena ada target pembelajarannya. Targetnya apa? Dia targetnya harus sesuai dengan label tadi itu. Bahwa ini laki-laki, ini perempuan. Misalnya gitu. Misalnya saya ingin membuat pembelajaran kepada komputer atau kepada mesin untuk mengenalin apakah ini buku atau pulpen. Saya kumpulkan 100 gambar buku dan 100 gambar pulpen. Nah, saya kasih tahu ke komputer ini itu gambar buku, ini itu gambar pulpen. Nah, ketika dalam proses pembelajaran dia harus mampu mengenalin gambar yang kemudian kita kasih ini gambar buku apa gambar pulpen. Nah, karena kita udah kasih label bahwa ini buku, ini pulpen, maka prediksi dari komputer tadi itu maka akan ada benar dan salahnya. Benar kalau prediksi dia itu sesuai, misalnya gambarnya ini adalah buku, dia prediksi buku, berarti benar. Gambar ini pulpen, dia prediksi pulpen, berarti benar. Gambar ini buku, dia prediksi pulpen, berarti salah. Gambar ini pulpen, dia prediksi buku, berarti salah. Nah, berarti ada salah dan benar. Ada mana yang seharusnya. Itu supervised learning. Sedangkan unsupervised learning, itu berarti nggak ada tadi, nggak ada benar salahnya. Nggak ada benar salahnya, kita nggak tahu, ya sudah kita terima saja. Cuman nanti dia akan melaporkan pola yang dia buat itu karakteristiknya seperti ini. Nah, nanti kita tinggal memeriksa apakah karakteristik yang dia hasilkan itu merepresentasikan apa namanya hasil yang mereka buat. Gitu, kalau sesuai atau mendekati atau mirip ya kita anggap proses pembuatannya itu oke.
gitu ya. Jadi unsupervised learning itu nggak ada labelnya, jadi nggak ada. Jadi dia disuruh belajar aja, suruh bikin, gitu ya. Nah, maka kemudian terkait dengan tugas DM tadi yang ada 4 itu, maka ya tugas DM ini terkait eh, supervised atau unsupervised learningnya jadi gimana gitu kan. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat tadi kan ada 5, ada 4 kan? Ya kan, ada 4. Maka nanti estimasi atau regresi ini kan ada targetnya ya. Dia ada targetnya, maka dia termasuk kelompok supervised learning. Karena ada angka yang harus dia estimasi. Gitu ya. Ada angka yang harus dia tebak dan tebakannya nanti benar apa salah gitu ya. Kemudian kalau klasifikasi gimana? Iya, karena dia menebak label, ada labelnya berarti kan ada kategorinya ya, tadi buku, pulpen gitu kan. Maka ini juga termasuk supervised learning gitu ya. Lalu bagaimana dengan clustering? Nah, clustering ini kan tadi membentuk kelompok. Kita nggak tahu komputer itu misalnya dia akan membentuk 3 kelompok. Ini emang harusnya 3 atau 4 sih? Ya nggak ada yang tahu. Tergantung nanti karakteristik dari kelompok yang tercipta. Kalau ternyata karakteristiknya sesuai, fit gitu ya untuk tiap kelompok, maka oke, betul dia bikin 3. Kalau 4 gimana ya? Tergantung. Kalau memang karakteristiknya sesuai juga benar gitu. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Karena nggak ada labelnya. Makanya clustering ini disebut juga sebagai, karena nggak ada labelnya, nggak ada targetnya, dia disebut juga unsupervised learning gitu ya. Bagaimana dengan yang keempat, asosiasi juga sama. Kita nggak tahu berapa ini bakalannya. Maka dia juga sama-sama unsupervised supervised learning. Gitu ya, jelas ya. Nah, ini pengantarnya. Jadi, dalam data mining kita mengenal ada istilah tugasnya ada 4. Kemudian komponen utamanya machine learning. Kenapa disebut machine learning? Karena ada proses pembelajaran. Di mana proses pembelajaran untuk membangun model tadi itu ya dilakukan oleh mesin, dalam hal ini komputer, maka disebut sebagai machine learning. Nah, proses pembelajaran dalam machine learning ada 2 jenis, supervised, unsupervised. Supervised berarti ada supervisinya, ada labelnya, ada pengetahuan yang mana seharusnya, ada targetnya gitu ya. Contohnya estimasi dan klasifikasi. Nah, sementara yang unsupervised berarti nggak ketahuan mana yang benar mana yang salah. Apapun yang dibuat ya diterima. Karena dia nggak ada targetnya, nggak ada informasi pengetahuan yang seharusnya tadi itu, nggak ada labelnya, nggak ada kategorinya, maka dia unsupervised. Nah, contohnya dalam tugas data mining adalah clustering dan asosiasi. Oke. Nah, kita sekarang hari ini akan kita praktekkan khusus untuk yang supervise ya. Dalam hal ini adalah estimasi dan klasifikasi. Nah, di dalam data mining, klasifikasi ini adalah salah satu tugas yang paling banyak dilakukan ya, yang paling banyak dipakai oleh orang-orang ya. Karena memang paling banyak ya upaya melakukan kategorisasi ini paling banyak. Kita dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Ketika kita mengenalin ini siapa, itu klasifikasi. Ketika mata kita membedakan ini warna merah, warna hijau, warna kuning, klasifikasi. Ketika apa namanya kita mau membeli barang, beli kopi, beli gula misalnya, ini tahu ini kopi, ini gula, itu adalah klasifikasi. Nah, itu kan cepat sekali ya otak kita ya melakukan klasifikasi. Jadi kalau ada seseorang nih di warung kita beli kopi, tapi dikasihnya susu, kita tahu tuh salah itu. Berarti di kepala kita, di otak kita itu sudah ada proses pembelajaran, udah ada model ya yang memberitahu kita bahwa itu bukan kopi gitu ya. Nah, itu yang dilakukan di kepala kita itu adalah proses klasifikasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari proses klasifikasi ini banyak, termasuk membedakan jenis bunga, membedakan ini kambing, kucing, kura-kura. Nah, itu semuanya klasifikasi. Gitu ya. Nah, makanya klasifikasi adalah salah satu tugas data mining yang paling banyak. Nah, berikutnya adalah estimasi, menebak angka. Contoh misalnya
Kalau kita ditanya nih kira-kira skornya pertandingan sepak bola besok nih antara ini bakalan berapa skornya? Nah, itu kan angka. Oh, 3-0. Oh, 1-2. Nah, itu angka ya, itu bilangan ya. Bilangan ya. Maka itu adalah estimasi. Misalnya ketika Anda naik Gojek gitu kan nanya sama tukangnya, "Pak, ini kira-kira kita berapa lama nih perjalanan dari sini sampai ke tempat tujuan saya?" "Oh, 30 menit, Mas." Nah, apakah pasti benar 30 menit? Belum tentu. Kenapa? Karena si Gojeknya itu kan memprediksi. Apa prediksinya? Berupa waktu tempuh. Apa representasinya? Bilangan. Berapa? Dalam menit. Misalnya 30 menit. 30 itu kan bilangan. Ya, 30 menit, 40 menit, 1 jam ya. 1 jam sama dengan 60 menit ya. Dan seterusnya. Oh, cuma 15 menit, Mas. Oh, 30 menit lagi kita sampai. Loh, itu prediksi ya. Di dalam data mining ini namanya estimasi. Gitu ya. Wah, Mas, ini kira-kira kalau kita beli bensin 10.000 nih, motor atau motor lah kalau 10.000 ya. Nggak mungkin kalau mobil. Kita naik motor nih. Ngisi bensin, punya duit cuma 10.000. Ya kan? Nyampe enggak? Nah, ketika Anda nanya nih, Anda naik motor gitu kan, numpang. Nah, yang bawa motor ngisi bensin 10.000. Anda nanya, nyampe enggak kira-kira 10.000? Nah, si itu yang jawab, nyampe gitu kan. Nah, dia itu ketika ngomong nyampe, sebenarnya dia telah memprediksi berapa kilometer, berapa jarak tempuh yang bisa dilakukan dengan ngisi bensin 10.000 tadi. Misalnya dalam jarak tempuh misalnya 6 kilometer. Nah, misalnya 1 liter tadi itu bisa 20 kilometer. Ternyata rumah yang mau dituju cuma 13 kilometer. Nah, itu kan angka semua. Dia memprediksi. Berarti kan 13 meter. Sementara dia 20 meter. 20 kilometer nyampe. Maka dia bilang nyampe. Jadi, kita dalam kehidupan sehari-hari juga sering. Gitu ya. Sering melakukan estimasi. Nah, makanya wajar di dalam data mining 2 tugas ini adalah tugas yang paling banyak. Gitu ya. Kalau clustering gimana dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Anda ngelompokin. Misalnya ada mahasiswa banyak nih. Kayak bikin kelompok gitu kan. Nah, akhirnya kan ngelompok tuh. Nah, karakteristik tiap kelompok itu Anda tandain. Nah, berarti itulah clustering, melakukan pengelompokan. Asosiasi berarti mencari hubungan tuh. Ini kenapa nih orang ini kenapa nih orang ini, sebab akibat. Gitu ya. Oke, kita coba sekarang yang pertama klasifikasi. Nah, di dalam Rapid Miner, ya, ketika Anda nginstal pertama kali, ini environment Rapid Miner ya. Ini environment-nya. Jadi yang tengah-tengah ini adalah arena kita untuk membuat model di sini nih, tengah-tengah. Sebelah kiri ini yang repository, ini berarti tempat kita menyimpan file. Ya file data, ya file model, dan seterusnya nih. Pokoknya tempat nyimpan ya. Repository. Posisinya bisa di atas sini, ada bawah gini ya, suka-suka ya. Ini kebetulan saya taruhnya repo di atas, operator di bawah. Bisa saja Anda taruh operator di atas, repo di bawah, ini nggak masalah. Yang ini adalah operator. Nah, ini adalah penting nih. Semua pemodelan kita ada di di sini ya, di operator. Ya, semua pemodelan kita ada di sini. Ya, semua di dalam Rapid Miner namanya operator. Nah, ini kemudian di sini ada namanya parameter. Nah, nanti tiap operator tertentu memiliki parameter tertentu yang bisa kita ubah-ubah nilainya, kategorinya. Pokoknya isian di sini bisa kita ubah. Ini nanti bentuknya ya, isiannya mengikuti operator yang sedang kita klik gitu ya. Nah, karena ini nggak ada berarti milik proses. Proses gitu ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama klasifikasi. Jadi bagaimana kita membangun sebuah model untuk memprediksi suatu kategori atau suatu label. Contoh, misalnya ya, di Rapid Miner dia udah nyediain banyak data. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyari data ya. Di mana data itu ada di sampel sini ya. Di repository, ya kemudian sampel. Nih sampel. Nah, kemudian di sini ada data. Nah, ini data. Oke, yang pertama kita ambil di sini golf. Lihat, data golf. Golf ini berarti data tentang orang main golf. Golf di sini ada dua ya, golf doang sama golf test set.
Nah, di dalam apa namanya klasifikasi atau semua data mining, proses pemodelan itu selalu ada dua tahapan, ya dua tahapan di dalam olah data mining. Tahapan yang pertama adalah tahapan training, ya tahapan training atau tahapan pembelajaran. Nah, training ini artinya dia membangun model. Nah, tahapan pertama ya kita lihat, perhatikan. Tahapan pertama adalah training. Nah, tahapan kedua adalah testing atau menguji model. Ya, testing atau menguji model. Jadi model yang dibuat di tahapan training ini lalu kemudian kita uji. Gitu ya. Kemudian kita uji. Nah, gitu ya. Coba saya tandain dulu. Perhatikan. Nah, jadi dalam data mining selalu ada dua tahapan, ya, tahapan membangun model dan tahapan menguji model, gitu ya. Tahapan bangun model namanya training, ya. Sementara menguji model namanya testing. Nah, di dalam data mining kedua tahapan ini harus kan harus ada datanya kan? Namanya kan data mining. Memining data, menambang data, mencari pola yang tercipta di dalam data. Nah, berarti kan butuh data. Nah, di kedua tahapan ini kita memerlukan data. Jadi nanti kita perlu dua kelompok data. Data untuk training atau data untuk membangun model dan data untuk testing. Ya, data yang kita pakai untuk menguji model yang dibangun di tahapan training tadi itu. Gitu ya. Nah, kebetulan di Golf kita punya dua data nih ya. Golf doang nih. Nah, ini untuk kita gunakan untuk training sama Golf test kita pakai untuk testing. Nah, jadi harus beda tuh datanya. Kolomnya sama, isinya harus beda. Nggak boleh isinya itu juga. Kolomnya sama, kita lihat ya. Yang Golf nih. Kita lihat ya, yang Golf. Saya jalanin. Nah, ini isinya. Ini isinya ada. Ini raw number ini bukan kolom ya. Ini identitas yang dibuat otomatis oleh Rapid Miner. Ini nomor kolomnya ya. Nomor baris. Ya, nomor baris. Jadi yang raw no ini tidak dihitung. Jadi kolomnya ada berapa? Play, outlook, temperatur, humidity, dan wind. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Nah, di dalam data mining, kolom ini disebut atribut. Ya, ingat-ingat nih, kolom ini disebut atribut atau fitur. Ya, atribut atau fitur. Nah, ada berapa atribut? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atribut. Nah, atribut nanti ada dua jenis. Ya, atribut nanti ada dua jenis. Ya, atribut yang reguler sama atribut yang disebut juga spesial. Ya. Nah, yang warna-warna ini berarti atribut spesial nih, warna hijau. Nah, kenapa disebut spesial? Karena ini tadi disebut sebagai label. Ingat ya tadi waktu supervise unsupervised, ini namanya label. Ya, inilah yang akan menjadi target untuk diprediksi. Nah, jadi atribut play ini adalah atribut yang akan diprediksi. Oleh siapa? Berarti oleh yang 4 ini, yang warna putih ini. Ya, yang kolomnya warna putih. Jadi atribut outlook, atribut temperatur, atribut humidity, atribut wind ini dipakai untuk memprediksi atribut atau fitur play. Ya. Nah, kalau Anda lihat play itu isinya huruf ya, no dan yes. Yes dan no. Kan itu label kategori. Maka kalau kita membangun model untuk memprediksi apakah nanti bakalan main golep atau enggak, tergantung cuaca, suhu, kelembaban, dan angin. Nah, kalau cuacanya gini, suhunya gini, kelembabannya gini, anginnya gini, gimana? Bakalan main golf apa enggak? Loh. Berarti yang kita prediksi itu main golf. Yes dan no. Ya, yes itu berarti jadi main golf. No berarti enggak jadi main golf. Nah, inilah yang kemudian disebut klasifikasi tugasnya. Kenapa disebut klasifikasi? Karena kita akan memprediksi dari ini ya.
dari prediktor ini akan memprediksi satu variabel di mana isinya adalah kelas, label, huruf, ya, kategori yes dan no. Gitu ya. Ini kebetulan dua kategori ya, yes dan no. Bisa saja nanti bisa 3 kategori, 4 kategori gitu ya. Nah, atau disebut juga label ya. Kategori atau label. Oke, ini yang tadi yang bentuknya sih ini. Ini ya, golf. Nah, sekarang kita lihat yang golf test. Gimana bentuknya? Harus sama, isinya nggak sama. Tapi kolomnya lihat, sama persis. Tapi lihat, ininya belum tentu sama sebarannya. Gitu ya. Nah, ini yang akan kita prediksi. Prediktornya ini. Nah, jadi kita udah siapin ya. Kita udah punya 2 data. Formatnya sama, isinya yang beda. Karena nggak boleh sama. Isi sama formatnya sama. Data testing, ya itu mah jeruk minum jeruk. Gitu kan. Kayak kita sekolah aja. Waktu sekolah, waktu pembelajaran, itu kan soal-soal latihannya beda sama soal ujian nanti kan. Ya kalau soal ujian sama soal latihan, ya bener semua ntar jadinya. Nggak ada proses pembelajaran, gitu ya. Kan waktu belajar sama waktu ujian soalnya beda. Tapi kan sama formatnya, udah pernah dipelajarin, cuman angka-angkanya beda, gitu ya, dan seterusnya. Tapi rumusnya udah dikasih. Ya, ini juga sama. Oke, nah untuk melakukan klasifikasi, berarti ini kita mengklasifikasi ya, apakah main golf atau enggak. Nah, untuk itu, ini data udah lengkap nih. Kenapa data ini udah lengkap? Udah siap pakai nih. Ibaratnya data ini udah siap pakai. Kenapa udah siap pakai? Karena udah lengkap nih. Udah ada yang warna hijau ini ya, udah ada labelnya. Jadi kalau masih putih semua kayak gini, berarti belum lengkap tuh, belum siap pakai. Ya, klasifikasi wajib udah ada yang hijau begini ya, kalau di Rapid Manner ya. Udah ada target variabel. Kalau udah gini udah lengkap nih, udah siap untuk dimodelkan. Ya, udah siap untuk dimodelkan. Oke, kita modelkan. Nah, untuk melakukan klasifikasi ada banyak apa namanya? Ada banyak eh, algoritma atau machine learning yang bisa kita pakai. Gitu ya. Apa contohnya? Yaitu contohnya group decision tree. Anda ketik aja tree di sini di operator ya. Anda kan nyari-nyari bingung. Di mana ya ada begitu banyak gitu kan? Wah, yang mana ya? Bingung kan? Gak usah bingung. Anda ketik di sini, di search ini ya, ketik aja tree, pohon. Nah, inilah nih. Ini kelompok yang ada tree ini adalah eh untuk klasifikasi. Misalnya yang pertama decision tree yang paling sederhana, kita taruh di sini. Nah, ini ya decision tree, gitu ya, kita taruh decision tree. Nah, decision tree. Nah, ini adalah mesin learning nih decision tree ini. Dia operator. Kalau saya klik nih, ini sekarang kan miliknya si proses Mas ya. Kalau saya klik, nah ini kan ada tanda apa? Highlight gini. Lihat, ini jadi berubah kan? Karena ini milik si decision tree. Inilah variabel apa parameter yang bisa kita ubah-ubah tuh, bisa kita ganti-ganti. 8 bisa kita ganti 8 gitu kan, bisa kita ganti 12 gitu ya. Ini yang disebut parameter. Ini disebut parameter. Jadi parameter ada yang bisa kita ganti-ganti secara angka atau kita bisa milih gitu ya. Kalau defaultnya seperti ini. Default itu berarti nilai awal yang dikasih oleh Rapid Miner. Kita bisa rubah-rubah atau kalau nggak ngerubah ya nggak apa-apa. Sementara kita biarkan dulu ya. Nanti dia kriterionnya gain rasio ada banyak ya. Ada information gain, Gini index dan seterusnya. Kita biarkan gain rasio. Oke, nah kalau Anda lihat di dalam Rapid Miner, di operator ini ada nanti ada tombol ya kiri kanan ya. Kiri berarti input, kanan berarti output. Berarti dia ada kayak gini, berarti dia ada butuh 1 input dan dia menyediakan 3 output. Nah, tra ini adalah training. Ya, namanya training. Dia berarti butuh data. Untuk pembelajaran kan butuh data. Sumbernya dari mana? Ya dari sini nih. Ini kan data. Output ini adalah output data. Oke, kita dia di Rapid Miner itu main warna ya, ini warna ungu, di sini ada warna ungu juga. Di sini ada warna merah jambu. Ya, warna yang sama itu cocok berarti. Nah, gitu ya. Maka sekarang udah gak ada merahnya ya, karena udah cocok. Nah, ini proses pembelajaran nih. Ya, nanti proses pembelajaran tuh kayak gini doang, sederhana, udah selesai. Dia akan menghasilkan model. Ingat, training atau pembelajaran akan menghasilkan atau membangun model. Kayak gimana modelnya? Nah, ini ada mod. Mod ini model.
kita coba keluarin ke sini ke res. Res itu result. Kita jalanin ya. Nah, inilah modelnya. Inilah model yang disebut tadi itu. Ya, inilah model. Jadi, ketika orang mau main golf, rapid manner melalui decision tree akan melihat cuacanya dulu. Cuacanya gimana? Oh, overcast. Overcast itu berawan. Kalau berawan, dia jadi main. Kalau hujan, ya, rain itu hujan. Kalau hujan nih, cuacanya hujan, maka dia belum tentu main. Dia nanya dulu angin. Anginnya gimana? False berarti nggak ada angin, jadi hujan doang, maka jadi main. Kalau true berarti ada angin, berarti nggak jadi main. Gitu ya. Terus kalau cuacanya sunny, sunny itu cerah, ya ada matahari, sun, matahari cerah. Maka ketika cerah belum tentu main juga. Ditanyain kelembabannya. Cerah kalau lembab ya nggak main juga ya. Kalau kelembabannya tinggi di atas 77,5 nggak jadi main. Kalau kelembabannya rendah di bawah 77,5 jadi main. Nah, gitu. Inilah yang disebut model. Dari sini kita bisa memprediksi. Ya, kita bisa memprediksi. Oke, gitu ya, paham ya? Oke, nah kan sekarang saya udah punya model nih. Ya kan? Saya udah punya model. Jadi begitu doang tuh. Proses training tuh begitu doang. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana? Kita model yang udah dibuat dari sini kan harus kita uji. Udah bagus belum? Kalau belum bagus, kita bisa ubah-ubah ininya nih, parameternya. Kalau belum, bagus. Ya. Oke, kita uji. Model yang diciptakan itu kita uji. Mana cara ngujinya? Dengan menggunakan, apa namanya, operator apply model. Kita ketik di sini ya, ketik apply model. Nah, Anda ketik ya, biar nggak terlalu bingung di mana itu ngumpetnya apply model. Anda ketik aja apply model. Nah, apply model yang mana nih ada? Nah, ini kan apply model ya, yang lambangnya bohlam. Apply model kita tarik drag and drop aja taruh di sini. Nah, apply model ditaruh di sini. Ya, apply model ditaruh di bagian testing. Ya, apply model kalau Anda lihat sebelah kiri ada dua tombol, berarti butuh dua inputan. Sebelah kanan ada dua output. Ya, oke. Apply model butuh dua inputan, mod sama UNL. Mod itu model. Berarti dia butuh model. Mana modelnya? Ini kan ada mod ketemu mod. Nah, modnya ditarik, tempelin di sini. Nah, mod ketemu mod. Jadi model yang diciptakan proses pembelajaran dengan menggunakan decision tree ini akan dipakai, apply, akan dipakai. Ya, dipakai untuk ngapain? Model tadi untuk memprediksi data baru, data uji. Mana data ujinya? Ini. Ya, data ujinya nggak boleh sama kan? Udah beda kan? Oke. Nah, apply model butuh dua input. Mod udah oke, mod udah mod. UNL ini apa? Unlabeled. Jadi data yang akan dilabelin mana? Ini kan. Nah, gitu. Keluar labelnya nih, kita lihat. Dia akan memprediksi. Lihat, jalan. Tuh, labelnya tuh yang mana? Yang ini. Label tuh yang mana? Yang ini. Prediction. Nah, play-nya yes, diprediksi no, berarti salah. No, yes, salah. Yes, yes, benar. Yes, yes, benar, dan seterusnya. Dari sini kita bisa menghitung seberapa benar, seberapa bagus. Dengan cara membandingkan antara kondisi aktual play dengan prediction-nya ini. Ya, kalau sama semua berarti akurat. Kalau nggak sama berarti kurang akurat. Nah, kita bisa hitung. Gimana caranya? Kalau deket gini kan gampang. Kalau kalau dikit gini gampang. Kalau datanya ada 1.000, ada 2.000, ada 3.000, pakai mata gini ya sengsara. Terus gimana caranya? Kita nggak perlu pakai mata. Ya, kita nggak perlu pakai mata. Kita pakai apa? Operator yang namanya performance. Nah, waduh, siapa itu? Gerung-gerung. Ya, operator performance. Nah, ketika aja di sini performance. Ya, performance. Ya, operator performance.
Operator var. Nah, tarik di sini. Dia hanya butuh satu lab. Lab ini yang warna merah. Yang ini nggak ada merah, berarti nggak perlu. Yang ada merahnya gini berarti wajib ya. Lab ketemu lab. Loh. Lalu per kita ketemuin ke sini. Dah, kita jalan ini. Berapa akurasinya? Ternyata akurasinya 64,29%. Gitu ya. Nah, di sini diprediksi no, kenyataannya no. Betul berarti ini. Yang ini diprediksinya yes, kenyataannya yes, berarti betul. Yang ini diprediksinya no, kenyataannya yes, berarti salah. Yang ini diprediksi yes, padahal no, berarti salah juga. Jadi yang ini benar. Ya, kan yang benar berarti 3 tambah 6. Jadi akurasi itu sama dengan 3 tambah 6 dibagi keseluruhan deteksi. Ya, 3 tambah 6 berapa? 9. Dibagi keseluruhannya ya. 9 tambah 5. Ya, 3 tambah 2, 5. Berarti 9 dibagi 14 ya. 9 dibagi 14 sama dengan 64 dikali 100. Tuh, 64,29. Lihat dibuletin ya. 285 kan dibuletin 9. Sama kan? Tuh, gitu ya. Nah, ya kalau dikit gampang gini. Kalau datanya ribuan, meong juga kita kan. Oke, berarti 64 ini kecil. Jadi ini namanya akurasi. Ini namanya akurasi ini metriknya ya. Akurasi. Akurasi itu 0 sampai 100. Jadi kalau salah semua 0. Tapi kalau benar semua 100. Artinya apa? Akurasi ini berarti semakin mendekatin 100%, semakin bagus. Semakin menjauhi, makin mendekati 0, menjauhi 100, berarti semakin meong, semakin jelek. Nah, kita di dalam data mining berupaya membangun model klasifikasi agar akurasinya mendekati 100%. Nah, 64 kan masih jauh. Kita perbaikin ya. Cara memperbaikinya gimana? Ada beberapa cara. Cara pertama, modelnya kita jangan ganti. Biarin aja dulu. Kita tuning nih. Apa namanya ini? Namanya parameternya kita tuning. Kita ubah. Misalnya kriterianya saya ganti yang paling gampang infogain. Oke, saya jalanin. Oh, masih sama. Saya ganti gini indeks. Oh, masih sama. Oh, berarti emang meong dia ya. Kita ganti akurasi. Oh, masih sama. Berarti meong ya. Nggak bagus. Oke. Kalau gitu langkah kedua, kita ganti. Anda tekan del aja ya dari keyboard ya. Ya, atau klik kanan, delete. Nah, sama. Ya, diklik kanan, delete. Atau diklik terus tekan del di keyboard. Ya. Oke, kita ganti. Ya, pakai keluarga tree yang lain. Keluarga tree ini ada banyak nih ya. Ada random forest. Ya, kita pakai random forest. Oke, kita taruh random forest di sini. Out ketemu tra, mod ketemu mod. Di random forest apa yang paling banyak diganti? 3 ini. Ini number of trees yang paling sering diganti. Nah, sama ini kriterion. Kita biarin dulu ya gen rasio. Number of tree-nya jangan langsung 100. Apa bedanya random forest sama decision tree? Decision tree itu satu pohon. Kalau random forest, hutan. Kenapa disebut hutan? Karena pohonnya banyak. Kayak ini 100 pohon. Kita bikin 10 pohon dulu. 10 pohon dulu ya random forest-nya ya. Kita jalanin. 64 masih sama. Kita langsung naikin 20. Kadang dengan menaikkan itu, kadang naik, kadang turun akurasinya masih sama ya. Kita ganti langsung 50 misalnya. Wah, malah turun, malah meong, ya kan? Kita ganti 100. Malah meong ya. Jadi memang nggak terlalu banyak pohonnya ya. Kita ganti 5. Wah, malah meong. Jadi kadang naik turun nggak ngaruh. Ya, banyaknya pohon nggak ngaruh. Jadi masih 64. Oke, kita coba algoritma lain. Oke, kita coba algoritma lain ya. Apa algoritma lainnya? Oke, kita coba misalnya naive Bayes. Naive Bayes. Naive Bayes. Ya, Anda ketik ya Bayes. Atau Anda ketik, kalau naive susah mungkin ngapalinnya ya. Kalau Bayes kan gampang. Bayes. Nah, ini ya, naive Bayes. Naive Bayes kita taruh di sini. Taruh mod ketemu mod. Naive Bayes ini nggak ada parameternya ya, jadi enak tinggal klik aja. Kita jalanin berapa? 64 sama ya. Oke, kita coba lagi yang lain. Ada naive Bayes. Ada lagi yang lain namanya KNN. Loh, ketik aja KNN. Ingat-ingat lah ya. Ada decision tree, ada random forest, ada naive Bayes.
ada KNN. Yuk kita coba KNN. Mod ketemu mod. Nah, KNN ini yang mesti diatur nih K-nya ya. K-nya umumnya ganjil. Kelasnya ada 2, kita bisa taruh kelasnya 3. Yang nggak boleh sama ya. K ini nggak boleh sama sama jumlah kelas. Kalau jumlah kelasnya 2, ya K-nya 3, 5 ganjil. Ya, bikin ganjil. Run. Berapa? Wow, naik kan? 71,43% gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi dengan mengganti-ganti ini, oke, kita ganti lagi yang lain. Apalagi misalnya yang lain. Kita ganti misalnya neural net. Nah, ini neural network. Ya, out, mod ketemu mod. Udah kita jalanin. Error. Kita ganti di sini. Oh, nggak mau. Neural network nggak mau karena ada file yang sifatnya datanya itu polinomial, nggak cocok ya. Jadi nggak semuanya cocok. Kalau gitu nggak mau. Ya, kita coba lagi misalnya LDA. LDA. Ini linear diskriminan analisis. LDA. Anda ketik aja LDA. Jalanin. Ah, ini juga nggak mau gitu ya. Jadi nggak semuanya mau, tergantung datanya ya. Berarti terakhir yang paling bagus adalah si apa KNN ya. Dalam kasus ini yang unggul adalah KNN. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok nilainya kecil? K-nya 5 ya, ganti 3. Kenapa kok nilainya kecil? Di bawah 80%? Karena ini, coba Anda cek. Datanya cuma dikit. Coba dilihat. Lihat. Datanya dikit. Ya, data yang dipakai untuk pembelajaran dikit. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba data yang lain. Ini saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu. Saya simpan dulu ya, supaya Anda buat contoh ya. Diproses ini klasifikasi. Klasifikasi apa tadi datanya dalam hal ini golem. Oke, klasifikasi golem. Oke, sekarang saya bikin file baru, new blank process. Oke, nanti itu saya kasih ke Anda ya. Anda tinggal nanti kalau mau ngoprek tinggal file import process. Ya, tinggal dicari itu yang mana tadi, tinggal pilih klik open. Nanti otomatis keluar yang tadi, gambar yang tadi. Ya, jadi nanti saya kirim tuh filenya ya ke Anda. Anda kalau udah nginstal RapidMiner, filenya tadi tinggal di file import proses. Tinggal dicari filenya, dipilih, klik open. Ya. Oke, sekarang saya coba 2. Nah, pada saat training, ya kita sekarang coba yang deal. Data yang kedua, deal. Lihat. Deal nih, dataset deal. Lihat dataset deal. Nah, lihat dataset deal ini datanya banyak. Ada 1000 data. Nah, ini bakalan bagus nih. Kalau datanya banyak, bakalan bagus. Ya, kalau datanya banyak, bakalan bagus. Tadi kan datanya cuma 14. Jadi di dalam mesin learning itu, kalau pembelajarannya banyak, dia akan bagus. Oke, deal-nya udah bagus. Ini jadi juga punya 2 data ya, deal, test set, sama ini. Oke, kita coba. Sekarang kita coba pakai decision tree. Gitu ya, tree di sini. Oke, dapat model kan? Oke, deal test set ini berarti untuk testingnya ya. Kita pakai apa testingnya untuk pakai yang tadi apply model. Ya kan nih, apply model. Ya, mod ketemu mod, ini jadi ke sini. Gitu kan? Dan jangan lupa apa? Performance. Nah, performance yang binominal. Kenapa? Karena tadi datanya kan cuma 2. Nah, kita jalanin. Nah, yuk kita jalanin. Berapa akurasinya? Oh, bagus kan? 95,6%. Kenapa bagus? Karena datanya banyak. Sehingga dia mampu membuat model dengan lebih baik. Gitu ya. Kita coba-coba lagi ya. Parameternya kita ganti. 95 masih bisa kita tingkatin nggak? Infogain berapa? 94 malah turun ya. Berarti 95 ya. Kita ganti. Kita coba pakai tree yang lain. Ya, random forest. Ya, kita coba pakai random forest. Mod ketemu mod. Pohonnya kita ganti 10 dulu. Kita jalanin. Wow. 99,8. Keren. Ya toh? Kita ganti lagi pohonnya 20. Bisa bisa bisa. Pokoknya pohonnya jangan tinggi dulu karena kalau semakin banyak pohonnya semakin lama proses trainingnya. Wah, selesai perjuangan. Nggak ada yang salah, lihat. Ini kan bener kan? Pred yes, true-nya yes. Ya kan? Ini kan bener juga. Pred no, you know. Yang ini kan
Pred yes, true no nggak ada. Berarti nggak ada yang salah. Ini pred no, true yes nggak ada. Jadi 100%. Wow, keren ya. Nah, kayak ini. Kenapa oke? Karena datanya bagus. Saya simpen ya. Nanti saya kasih ke Anda. Apa namanya? Klasifikasi apa namanya? Deals ya, deals. Dataset deals. Klasifikasi deals. Oke, saya simpan. Oke. Oke. Nah, terus saya bikin data yang baru. Blank proses. Oke. Itu kan tadi kalau datanya ada lebih dari apa datanya 2 enak. Gimana kalau datanya 1? Datanya cuman 1. Nah, contoh ini yang Iris. Iris ini nggak ada lagi kan? Cuman Iris doang kan? Kita lihat Iris, yuk kita lihat datanya run. Nah, ini ada ID ini nggak dipakai ya. Yang warna biru ini nggak pakai, yang warna pakai itu hijau. Dia labelnya ada 3. Kalau kita lihat statistik nih, labelnya ada 3. Ada 3 ya. Setosa, versi color, Virgi, Nika. Datanya ada berapa? Ada 150. Nah, datanya 150. Lah, terus kalau datanya cuma 1, bagaimana? Katanya kan tadi harus ada 2 datanya kan, yaitu untuk training dan untuk testing. Ini gimana kalau datanya cuma 1? Kita gunakan operator yang namanya split data. Loh, kok nggak ketik? Taruh di sini ya. Split data. Nah, ingat-ingat split ya. Anda ketik split aja kalau enggak. Ya. Kita pakai split data, taruh di sini. Nah, kita hubungin. Terus kita bagi 2. Caranya gimana? Diklik di sini, diklik ya. Kan otomatis ini miliknya dia. Partition, diklik. Nah, di sini kita ketik add entry. Kita bikin 0,6 sama 0,4 gitu ya. Jadi partisi pertama 0,6 atau kalau didesimalin itu 0,6 dipersenin 60%. Partisi kedua 0,4 berarti 40%. Jadi training itu harus lebih banyak ya. Ini nanti untuk jadi training, ini untuk testing. Pokoknya training harus lebih banyak. Boleh 0,6, 0,4. Pokoknya kalau dijumlahin jadi 1 ya. Atau 0,7, 0,3, atau 0,8, 0,2. Tapi dalam kasus ini jangan 0,8, 0,2. Kenapa? Karena kan datanya tadi cuma 150. Kalau 0,2 kan 20%. 20% dari 150 berapa? 30. Masih terlalu sedikit. Ya. Tapi kalau misalnya datanya ada 1000, nggak apa-apa itu 0,8, 0,2. Karena 0,2 dari 1000 kan 200. 200 sudah banyak untuk testing kan? Oke, 0,6, 0,4 ya sementara ini. Oke. Nah, ya udah kita pakai operator apalagi tadi decision tree. Gimana decision tree? Kita coba. Oke, kita langsung apply model. Nggak perlu data lagi kan? Kan datanya udah ada. Nah, untuk testingnya di sini, yang par ini tuh kemari. Tuh. Par itu yang ke sini. Mod ketemu mod. Ya kan? Sama performance. Nah, di performance, ingat-ingat. Karena ini tadi kan 3 kelas ya. Anda jangan ini. Kalau ini error. Nih, lihat. Kalau yang ini akan error. Nih. Tuh, error non-binominal. Ya kan? Karena dia kelasnya 3. Pakai yang ini, yang classification doang. Nah, yuk kita jalanin. Nah, itu dia kelasnya 3 kan? Lihat, kelasnya 3. Berapa akurasinya? 91,67%. Oke, kita ganti siapa tadi? Decision tree, kita ganti siapa? Random forest. Berapa random forest? Apakah dia tadi 91 ya? Ada paling bagus? Oke, ininya bisa kita ganti 10 dulu, biar nggak terlalu banyak. Wow, 96. Keren. Kita ganti 20. Wow, 96. Oke. Gimana dengan naive bias? Oke nggak dengan naive bias nih? Bias ya, Anda ketik bias ya. Bias, masukin. Nah, 98. Keren. Gitu ya. Nah, ini namanya proses adanya, saya simpan dulu, nanti saya kasih ke Anda. Klasifikasi iris. Klasifikasi. Oke, sudah saya simpan. Nah, oke, seperti itulah ya. Itu adalah klasifikasi. Jadi perlu 2 data, training, testing. Kalau nggak ada 1 nggak apa-apa, tapi di split ya, datanya di split gitu ya. Oke.
Itu tugas pertama. Sekarang kita lanjut materi kedua, yaitu tentang estimasi. Oke, yang estimasi yang mana ya? Kita lihat polinominal ini apa? Ah, ini dia polinominal. Lihat, data polinominal, lihat. Labelnya label ya, kebetulan namanya label. Ini angka kan? Ini regular atribut ya, A1 sampai A5. Jadi A1 sampai A5 ini untuk memprediksi angka ini. Nah, jadi dia prediksi angka 88.000, 138.000, 38.000, dan seterusnya. Ya. Nah, ini polinominal. Nah, polinominal ini kan nggak ada, cuma datanya cuma satu ya, maka kita pakai split. Tadi datanya ada berapa banyak? Ada 200. Oke, berarti 0,6, 0,4 aja ya. Atau 0,7, 0,3. Nah, 0,7, 0,3 deh ya. Oke, kita pakai split data. Ya, split data. Ya, karena 200 lumayan banyak. Kita klik dulu ya ini ya split datanya. Berarti kita add entry 0,7 dan 0,3. Atau 0,6, 0,4 juga boleh. Ya, oke. Oke, kita pakai, nggak boleh pakai decision tree lagi. Kalau pakai decision tree nggak mau. Kan ini estimasi nebak angka. Ya, nebak angka. Kalau decision tree ya dia nolak. Nih ya, kalau decision tree, ya di sini saya model. Nolak kan? Nolak. Gitu ya. Karena dia bukan untuk estimasi. Untuk estimasi apa? Kita pakai linear regression. Regression, Anda ketik aja. Regression. Nah, kita pakai yang linear regression nih. Makanya estimasi disebut juga regresi. Gitu ya. Apa berikutnya? Kita uji modelnya dengan apply. Model kan yang tadi kan langsung apply. Model, lihat apply model di sini mod ketemu mod. Partisi kedua masukin ke sini, gitu kan? Oke, kita langsung performan lagi sama taman performannya. Ya, bukan yang classification tapi yang ini, yang regression, ya toh? Nah, nah, jalanin. Berapa errornya? Nah, dia nanti errornya namanya root mean square error. Semakin mendekati 0 semakin bagus. Errornya berarti 85. Ya, kita ganti yang lain. Kita ganti yang lain, misalnya kita ganti KNN. Ya, KNN ini kebetulan bisa. Ya, partisi pertama, gitu kan. Kita jalanin. Tadi 85 ya, 71. Nah, lebih kecil kan? Lebih bagus ya. K-nya saya ganti 3. 72. Oh, berarti K-nya 5 lebih baik ya. Kalau K-nya 7 gimana? Pokoknya semakin kecil semakin gede ya. Berarti K-nya 5 tadi udah oke ya. K-nya 5 karena 71. Oke. Saya ganti yang lain. Misalnya SVM. SVM. Anda ketik SVM. Yang mana SVM-nya? Yang ini. SVM ya. Support vector. Machine. Mod ketemu. Mod. Run. Berapa? Wow, gede malah ngaco ya. Nggak bagus. Kita ganti neural network. Neural network. Nah, neural network ini bisa klasifikasi, bisa regresi. Nah, jalanin berapa? 37. Wow, kecil. Berarti dia juaranya ya, paling kecil. Nah, begitu. Ya, ini saya simpen. Nanti saya kasih ke Anda. Apa namanya? Estimasi polinomial. Ah, oke. Itulah yang disebut sebagai estimasi. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, nanti Anda tinggal nyoba ya dari UAS yang kemarin itu ya dari data yang udah saya kasih. Nah, nanti kalau misalnya datanya itu dalam bentuk CSV, ya Anda tinggal import aja datanya di sini ya. Ada import data tuh ya. Nanti kalau datanya CSV misalnya sebentar saya punya data CSV mana ya? Sebentar saya cari dulu. Data CSV-nya mana? Saya cari dulu sebentar. Di download, bentar. Nah, cara ngimportnya gimana gitu ya. Bentar. Saya kasih. Nah, ini ya, perhatikan nih.
saya punya data nih Sobar CSV ya di Drive D ya, Sobar CSV Drive D. Oke, yuk saya bikin anu baru, new process. Oke, nah caranya gimana kalau datanya dari CSV? Saya punya data CSV, perhatikan di sini di Drive D tadi ya Sobar CSV. Nah ini kan saya buka nih ya, ini datanya kayak gini, Excel dia datanya. CSV itu bisa dibuka pakai Excel ya. Nah, ini datanya, ini variabel-variabelnya. Ini untuk memprediksi apakah dia kena CA cervix apa enggak. Satu tuh berarti kena CA cervix, nol berarti enggak kena CA cervix dari variabel-variabel ini. Yuk kita impor. Cara ngimportnya gimana? Ini import data, ya, kemudian my komputer, ya. Kita cari di mana tadi? Saya nyimpannya di drive D tadi kan. Saya simpan di drive D, ya, yang Sobar. Nih, Sobar 72 ya. Pilih next. Nah, ini udah bener nih kalau gini. Kalau misalnya nanti nongolnya nggak begitu, misalnya kayak gini nih, bulat-bulat ini oh, salah nih berarti. Ya, karena ini pemisahnya titik koma. Padahal di sini pemisahnya kan koma, 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 koma. Anda ganti koma. Kalau yang koma tadi munculnya kayak gitu, ganti yang gini. Pokoknya bolak-balik ya, ganti. Oke, pilih next. Nah, ini kemudian jangan langsung yes. Ini diganti dulu nih. Ini kan ujung ini menjadi target, label. Kan kita klasifikasi kan. Kita klik panahnya, change type, ganti binomial dulu, binominal, dua kelas, kemudian change role, ganti menjadi label. Nah, tuh jadi warna hijau. Jadi diganti dulu type-nya binomial, ya, terus kemudian change role, jadiin label. Gitu ya. Dah, baru next. Oke, kita taruh di data. Dah, Sobar 72. Finish. Yes. Nah, udah ada nih datanya di Sobar 72. Saya udah punya data nih di Sobar 72. Nah, ini ya. Yuk, saya tarik, saya buka. Nah, udah gini kan, tuh share servingnya udah hijau ya. Oke, gimana caranya? Kan datanya cuma satu. Ini datanya udah berapa ini? 72. Oke, kita berarti 0,6, 0,4 aja ya. Kita pakai split data ya. Oke, 0,6, 0,4 ya tadi ya. Karena datanya cuma sedikit ya. 0,6, 0 titik ya, pakai titik ya. 0,4. 0,4 tuh titik ya. Oke, kita misalnya pakai apa? Misalnya pakai decision tree dulu. Kan klasifikasi tadi kan. Oke, terus apa untuk uji modelnya? Pakai apply model. Nah, mod ketemu mod, ini ketemu sini. Kan tadi kan dua kelas ya, 01 ya. Kita pakai apa? Performance-nya yang binominal. Nah, gitu ya. Per ketemu res. Kita jalanin. Berapa akurasinya? 67%. Oke, kalau saya ganti pakai KNN gimana? KNN run 85. Lumayan. Ini sih ganti 3 run 85. Oke, bagus ya. Udah bagus 85. Terus kalau saya ganti bias, naif, bias, saya ganti naif, bias. Mod ketemu mod ya 85. Oke ya udah lumayan. Bagus. Saya ganti random forest ya. Random forest belum ya kan? Random forest. Pohonnya saya turunin dulu jadi 10 dulu. Jangan 100, 10 aja dulu. Berapa? 85. Pohonnya 50 langsung deh. 85. Oke, berarti yang terbaik 85. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi Anda tinggal import. Nah, setelah itu udah selesai sama prosesnya. Baik data. Jangan lupa ya ketika ngimport, role-nya diganti jadi label dulu. Gitu ya, nanti kan ini ada rekamannya ya, nanti rekamannya bisa ditonton. Oke, mungkin hari ini itu dulu. Nanti dari pembekalan ini Anda bisa menjawab soal yang UTS kemarin. Sebentar. Mana yang UTS kemarin? Saya buka dulu ya. Nah ini ya, UTS kemarin kan. Tolong dikerjain ya, minggu depan dikumpulin. Kan ada 2 minggu ya, punya waktu 2 minggu ya. Nah ini UTS-nya ya. Lihat tuh, klasifikasi datanya udah tinggal di download ya, tinggal klik ini aja ya, langsung ke download ya.
Datanya tinggal klik ini ya, langsung ke download. Yang ini klasifikasi, yang ini klasifikasi juga. Dua-duanya klasifikasi. Ini tugasnya, jangan lupa. Oke, sampai sini sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bingung Bapak mau nanyanya apa? Ya, ini dicoba. Berarti nanti di-download dulu, terus jadi CSV kan diimport. Seperti yang saya lakukan ini ya. Nah, bikin kayak gini deh. Bikin kayak gini. Nanti tonton videonya ya. Dari tadi kan direkam, sehingga tinggal ditonton. Oke, nanti kalau bingung lagi tinggal nanya-nanya ya. Gak harus ada Pak, izin tanya, untuk nentuin label yang dari soalnya itu apa cuma satu atau gimana sih, Pak? label cuma Kalau kayak tadi satu. kan, oh, Label cuma satu. Kalau yang ini nanti jadi labelnya itu adalah ini. Churn-nya ya. Cari variabel churn. Kalau ini cari variabel prediksi ini yang pembelian impulsif atau cari yang isinya pembelian ya, impulsif atau pembelian terencana gitu ya. Kalau kita lihat datasetnya, lihat ya sebentar. Datasetnya apa sih itu? Pola klasifikasi ya. Pola klasi. Nah, mana itu pola? Oh, datasetnya bukan. Pelanggan CSV. Nah, ini kan saya buka ya datanya ini. Yang ini ya, saya buka. Nanti ada tinggal download ya. Berarti nanti ini nih yang jadi ininya ini nih. Ya, churn not churn gitu kan. Berarti ini dua kelas ya. Ya, berarti nanti dua kelas. Berarti ini kan yang churn not churn nih kan. Ini churn ya kan. Churn itu pindah atau enggak gitu kan. Kalau yang ini nih berarti kelasnya cari yang pembelian eh, impulsif atau pembelian terencana. Yang mana? Produk kesehatan. Oke, datasetnya produk kesehatan. Produk kesehatan. Nih ya, saya jalanin. Berarti yang mana yang jadi labelnya? Yang mana berarti yang jadi label? Yang mana? Kira-kira. Ayo. Yang mana? health produk, Pak. Yang mana? Health produk tipe. Oh, yang mana? Health produk tipe. Ayo, yang benar. Yang pembelian terencana Nah, jadi nama kolomnya apa? apa itu? Impulsive Impulsive buying. Ini dia. Buying pattern. Ini ya, ini nama kolomnya. Nanti dipilih dia sebagai kolom, apa? Pilih sebagai label role-nya. Dan juga jangan lupa tipenya jadi binomial. Gitu ya, ingat ya. Nanti tinggal ditonton videonya ya. Oke, cemplungin. Nanti Anda ganti-ganti ya. Pokoknya terserah mau decision tree, mau random forest, terserah. Pokoknya Anda pilih yang model terakhirnya itu akurasinya paling tinggi. Paham? Insya Allah, Pak, paham. Ya, tinggal ditonton videonya. Ini tinggal diikuti. Jangan lupa ininya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Pak, untuk outputnya nanti saya mengirim apa ya, panggil hasil cetak ini. Kenapa? Suaranya pelan, suaranya. Izin Pak, untuk outputnya Oh, yang dikirim itu hasil yang sudah kita lakukan percobaan, misalnya nanti akurasi paling tinggi, itu kita save baru kirim ke Bapak atau seperti apa Pak? Atau iya, yang paling tinggi. Nanti ngumpulinnya ini nih bentuknya. Di screenshot, taruh di PowerPoint. Ya, di screenshot langkah demi langkah, taruh di PowerPoint, akurasinya di screenshot, taruh di PowerPoint, modelnya di screenshot, taruh di PowerPoint, datanya di screenshot, taruh di PowerPoint, gitu ya. baik, berarti itu cara-caranya seperti yang tadi Bapak jelaskan tadi Iya, ya? ada di video. Anda tonton video, nggak sesat. Oke. Ya, Anda nonton video, nggak bakal bingung ngerjain ini. Oke Pak. Nah, performance tadi kan saya minta ini ya, tadi lihat, perhatikan nih. Performance itu kan saya minta akurasi recall F-score ini kan? Ya, Ya. ya. Nah, ini sini kan nggak muncul. Di sini munculnya akurasi doang kan? Gimana? Nah, ini dicentang di sini. Precision recall tuh. F-measure. F1 score itu sama F-measure sama ya. Tiga ini centang ya. Anda jalanin.
Ada semua, precision-nya 90, recall-nya 90, F-measure-nya 90. Akurasinya 85. Gitu. Ininya di screenshot. Gitu. Oke ya, paham ya? Jadi jangan lupa tuh di sini ada precision, recall, F1, F-measure. F1 score itu sama juga, F1 score ya. F1 score itu nama lainnya adalah F-measure. Sama. F1 score nama lainnya F1. Tuh lihat logonya F1 kan? Ini di sini nih. Kalau saya I-nya sedeketin tuh. F1 sama dengan ya F1. Sama ya. F-measure ini sama juga F1 score. Yuk, ada lagi yang tanyain? Nggak ada ya? Jelas? Cukup jelas, Pak. Tapi untuk interpretasi nanti kita itu kata-kata kita sendiri kan, Pak? Tidak dari Iya, hasil. betul. Baik, baik, baik. Thank you, Pak. Yo, tinggal ditonton videonya. Semua langkahnya udah saya demokan ya. Tinggal diikutin. Baik, saya kira saya akhiri. Jangan lupa absensinya di update ya. Si pennya. Iya, Pak.